Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami mengambil judul pengembangan sistem pengaduan warga berbasis web. Nah, studi kasus ini adalah simulasi perencanaan dan pengendalian kualitas proyek PI dari proyek charter hingga rencana perbaikan berkelanjutan PDCA. Di sini kami 4 orang anggota. Yang pertama dengan saya sendiri sebagai moderator, Christian Dwi Putra, lalu Maulana Rizky Ramdhani, Isi Putra Pratama, dan yang terakhir ada Rizky Bintang Padilla. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini presentasi ini dimulai dari ringkasan kasus dan target mutu. Setelah itu kami masuk ke bagian project charter untuk menjelaskan latar belakang, tujuan ruang, lingkup, stakeholder, dan deliverable proyek. Nah, kemudian kami membahas WBS atau work breakdown struktur sebagai pembagian pekerjaan proyek. Setelah WBS, kami menjelaskan Gantt chart sebagai pelaksanaan proyek selama 8 minggu. Selanjutnya, kami masuk ke bagian inti manajemen kualitas, yaitu quality plan, risk register, action tracker, dan PDCA. Terakhir, kami menutup presentasi dengan kesimpulan dan sesi jawab. Jadi, alur presentasi ini bergerak dari gambaran umum proyek, perencanaan pekerjaan, perencanaan mutu, risiko, tindakan korektif, sampai perbaikan berkelanjutan. Setelah mengetahui struktur presentasi, berikutnya kami mulai dari ringkasan proyek. Next. Okay. Ya, proyek yang kami pilih adalah yang sudah saya kasih tahu seperti tadi, pengembangan sistem pengaduan warga berbasis web. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu proses pengaduan masyarakat agar lebih terpusat dan mudah dipantau. Tujuan proyek ini adalah membuat rancangan sistem yang dapat menerima laporan warga, memvalidasi data laporan, menindaklanjuti laporan, dan memantau status penyelesaian secara lebih tertib. Penggunaan utama dari sistem ini yaitu warga, admin dinas, tugas lapangan, dan pimpinan pelayanan. Warga berperan sebagai pelapor, admin bertugas memverifikasi laporan, petugas lapangan menangani laporan, pimpinan menggunakan rekap laporan untuk memantau kinerja layanan. Fitur utama yang diangkat adalah data laporan, registrasi pengguna, pengiriman laporan, unggah foto dan lokasi, lalu pemilihan kategori laporan, verifikasi admin, penugasan petugas, pembaruan status dan rekap laporan. Masalah kualitas yang diangkat adalah data laporan tidak lengkap, lokasi tidak akurat, laporan ganda, status tidak diperbarui, dan respon tidak tindak lanjut yang lambat. Output akhir proyek ini terdiri dari project charter, WBS, Gantt chart, quality plan, risk register, action tracker, dan PDCA. Dari ringkasan ini kita bisa melihat bahwa proyek tidak hanya membahas sistem, tetapi juga bagaimana kualitas sistem dikendalikan. Selanjutnya, kami menjelaskan target mutu utama yang menjadi ukuran keberhasilan proyek. Target mutu adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah rancangan proyek sudah memenuhi standar kualitas atau belum. Dalam manajemen kualitas, target mutu penting karena proyek tidak cukup hanya selesai, tetapi harus sesuai kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan kritis. Pada proyek ini, target utama adalah UAT, minimal 90% lulus. UAT atau User Experience Testing berarti pengujian oleh pengguna untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Target kedua adalah 0 bug kritis. Saat sistem siap dirilis,
Bug kritis adalah kesalahan yang dapat mengganggu fungsi utama sistem. Contohnya, laporan tidak bisa dikirim atau status tidak diperbarui. Lalu, yang ketiga, validasi date laporan minimal 95%. Artinya, sebagian besar laporan yang masuk harus memiliki data penting seperti kategori, lokasi, dan deskripsi yang lengkap. Target keempat adalah update status pengaduan maksimal 2 hari kerja. Target ini penting agar warga tidak menunggu terlalu lama tanpa kejelasan. Target kelima adalah kepuasan pengguna uji coba minimal 80%. Ini digunakan untuk melihat apakah sistem mudah digunakan dan membantu pengguna. Setelah target mutu ditentukan, mungkin langkah berikutnya adalah menjelaskan dasar proyek melalui project charter. Nah, di slide ini dijelaskan juga ya, project charter bagian pertama adalah dokumen awal proyek yang berisi alasan proyek dibuat, tujuan proyek, lingkup, dan batasan proyek. Dokumen ini penting agar semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama. Latar belakang proyek ini adalah pengaduan warga sering masuk melalui kanal yang tidak terpusat. Contohnya laporan bisa masuk melalui pesan pribadi, media sosial, telepon, atau langsung ke petugas. Akibatnya, laporan sulit dilacak, status tidak jelas, dan tidak lanjut menjadi terlambat. Tujuan proyek ini adalah menyusun rancangan sistem yang dapat mencatat laporan warga, memvalidasi, mengatur penugasan, dan memantau status penyelesaian laporan. Ruang lingkup proyek meliputi analisis kebutuhan, desain fitur, perencanaan mutu, pengujian awal, identifikasi risiko, dan rencana perbaikan. Namun, ada hal yang berada di luar ruang lingkup. Proyek ini tidak mencakup pembuatan skala besar. Jadi, proyek ini lebih fokus pada perencanaan dan pengendalian kualitas proyek TI secara simulatif. Selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Christian Dwi Putra. Di sini saya akan melanjutkan untuk slide ke-6 yaitu Project Charter atau Stakeholder, Deliverable, dan Kriteria Keberhasilan. Slide ini masih membahas Project Charter, tetapi fokusnya pada pihak yang terlibat hasil proyek dan ukuran keberhasilan. Stakeholder dalam proyek ini adalah warga, admin, pengaduan, petugas lapangan, kepala unit layanan, dan tim proyek. Semua pihak ini memiliki peran berbeda dalam alur pengaduan. Warga membutuhkan sistem yang mudah digunakan untuk mengirim laporan, admin membutuhkan sistem yang membantu validasi laporan, petugas lapangan membutuhkan informasi laporan yang jelas, kepala unit layanan membutuhkan rekap data untuk memantau penyelesaian pengaduan. Deliverable utama proyek adalah dokumen Project Charter WBS, jadwal proyek, quality plan, risk register, action tracker, dan PDCA. Semua dokumen ini menjadi bukti bahwa proyek sudah direncanakan dan dikendalikan secara sistematis. Kriteria keberhasilan proyek adalah rancangan proyek lengkap, risiko teridentifikasi, standar mutu jelas, dan rencana perbaikan dapat dijelaskan saat presentasi. Durasi simulasi proyek adalah 8 minggu. Tim proyek terdiri dari project manager, sistem analis, UI UX designer, quality action tester, dan bagian dokumentasi. Setelah dasar proyek dijelaskan, pembahasan berikutnya masuk ke WBS, yaitu pembagian pekerjaan proyek. Kita masuk ke slide ke-7, WBS 1, inisiasi sampai dengan desain. Pada slide ini, kami menjelaskan WBS bagian pertama. WBS atau Work Breakdown Structure adalah struktur pembagian pekerjaan proyek. Tujuannya adalah memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola, dijadwalkan, dan diberi penanggung jawab. Pada tahap inisiasi, pengerjaan pertama adalah identifikasi masalah. Tim menentukan masalah utama adalah pengaduan warga dan kebutuhan sistem. Output dari tahap ini adalah rumusan kasus. Pekerjaan berikutnya adalah penyusunan project charter. Pada bagian ini, tim menyusun tujuan ruang lingkup stakeholder dan kriteria keberhasilan proyek. Masuk ke tahap perencanaan, tim melakukan analisis kebutuhan. Kebutuhan yang dianalisis meliputi fitur laporan, kategori pengaduan, lokasi, foto, dan status laporan. Kita masuk ke dalam tim penyusunan WBS atau Gantt chart. WBS digunakan untuk membagi pekerjaan. Gantt chart digunakan untuk menyusun jadwal. Pada tahap perencanaan juga ada quality plan. Bagian ini menentukan standar mutu, metrik kualitas, quality action, QC, dan bukti pengajuan. Kemudian, tim menyusun risk register untuk mengidentifikasi risiko proyek dan rencana mitigasinya. Pada tahap terakhir pada saat ini adalah desain proses bisnis sistem analis. Merancang alur pengaduan dari warga sampai petugas menutup laporan.
Jadi slide ini menunjukkan pekerjaan dari awal proyek sampai rancangan proses. Selanjutnya WBS dilanjutkan ke tahap desain antarmuka, pengujian perbaikan, dan penutupan. Boleh kita lanjut ke slide ke-8, WBS 2, pengujian sampai dengan penutupan. Slide ini melanjutkan WBS dari slide sebelumnya. Pada tahap desain, tim membuat desain antarmuka user interface atau user experience. Desainer merancang halaman laporan warga, dashboard admin, dan halaman update status. Output dari pekerjaan ini adalah wireframe. Setelah desain selesai, proyek masuk ke tahap pengujian. Quality Action Tester menyusun skenario UIT. Skenario ini digunakan untuk menguji apakah fitur pelaporan, validasi status, dan rekap laporan sudah sesuai kebutuhan. Kemudian dilakukan simulasi QC. QC dilakukan untuk menemukan potensi cacat pada sistem. Contohnya adalah data kosong, lokasi salah, laporan ganda, dan status laporan yang macet. Jika ditemukan masalah, tim masuk ke tahap perbaikan. Pada tahap ini, Action Tracker digunakan untuk mencatat masalah, akar masalah, tindakan korektif, PIC, dan status penyelesaian. Setelah itu, tim menyusun PDCA. PDCA digunakan sebagai rencana perbaikan berkelanjutan, khususnya untuk proses validasi laporan dan tindak lanjut pengaduan. Tahap terakhir adalah penutupan. Pada tahap ini, tim menyusun lesson learned dan bahan presentasi video. Jadi, WBS membantu memastikan setiap pekerjaan memiliki PIC, durasi, dan output yang jelas setelah pekerjaan dibagi. Beberapa langkah berikutnya kita akan masuk ke dalam penjadwalan proyek melalui Gantt chart. Kita masuk ke dalam 9. Di dalam slide 9 ini kita masuk ke Gantt chart adalah penjadwalan proyek yang akan dilakukan dalam 8 minggu. Pada minggu awal proyek dimulai dengan inisiasi dan penyusunan Gantt charter. Ini sangat penting karena proyek harus memiliki dasar yang jelas sebelum masuk ke tahap teknis. Lalu setelahnya kita masuk ke analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini tim akan mengidentifikasi fitur-fitur mana saja yang dibutuhkan oleh warga, admin, petugas, dan pimpinan. Lalu kita masuk ke dalam minggu ketiga, yaitu tim penyusunan WBS atau jadwal proyek, quality plan, dan risk register. Bagian ini menjadi dasar pengendalian proyek. Masuk ke minggu berikutnya, tim mulai menyusun desain proses bisnis dan desain antarmuka sistem. Desain ini menjelaskan bagaimana alur pengaduan berjalan dari awal sampai selesai. Setelah desain selesai, tim menyusun skenario UIT dan melakukan simulasi QC. Tujuannya untuk melihat apakah rancangan sistem sudah memenuhi kualitas atau belum. Pada minggu akhir, tim menyusun action tracker, PDCA, finalisasi dokumen, dan bahan video presentasi. Jadi Gantt chart ini menunjukkan bahwa proyek berjalan secara bertahap. Mulai dari perencanaan, desain pengajuan, dan pengujian perbaikan sampai penutupan. Setelah jadwal proyek jelas, pembahasan berikutnya masuk ke dalam quality plan atau rencana mutu project. Slide 10, quality plan 1 akan dilakukan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kita akan masuk ke bagian quality plan. Jadi apa sih itu quality plan? Jadi quality plan itu adalah rencana yang berisi standar mutu, target kualitas, dan cara pencegahan, dan cara pemeriksaan, bukti output, dan PC. Jadi dalam manajemen kualitas itu, quality plan itu sangat penting ya, karena dia menjadi acuan untuk memastikan sistem itu sesuai kebutuhan atau enggak. Jadi kita lanjut aja ke area mutu yang pertama di sini adalah akurasi data laporan. Jadi standarnya adalah laporan memiliki wajib seperti kategori, lokasi, deskripsi, dan opsional. Jadi targetnya adalah minimal 95%. Laporan valid dan QA private-nya adalah membuat aturan validasi input dan SOP pengisian laporan. Jadi KC-nya adalah mengecek sampel laporan uji dan validasi data kosong. Area mutu kedua di sini adalah keandalan status laporan. Jadi status yang digunakan itu meliputi diterima, diverifikasi, diproses, selesai, dan ditolak. Jadi targetnya adalah 100% status memiliki perubahan. Jadi KIA yang dilakukan melalui review alur status dan hak akses adminnya. Jadi KC yang dilakukan dengan menguji perubahan status pada beberapa dan selanjutnya di sini kita masuk area mutu 3, itu adalah pencegahan laporan ganda. Jadi sistem yang harus memvalidasi lokasi, kategori, waktu, dan deskripsi yang serupa. Jadi targetnya adalah duplikasi maksimal 5%. Jadi KIA-nya adalah membuat aturan deteksi laporan yang mirip, dan KC-nya adalah menguji input laporan yang mirip pada lokasi yang sama. Dan area mutu yang keempat di sini adalah penggunaan antarmuka. Jadi forum yang harus mudah diisi oleh warga. Jadi targetnya adalah nilai UAN minimal itu sekitar 80%. Jadi QA yang dilakukan melalui review desain yang sederhana dan jelas, dan KC itu nanti dilakukan melalui UAT oleh pengguna simulasinya. Dan dari quality plan ini, bagian pertama ini itu adalah fokus utama sistem
adalah memastikan laporan yang masuknya valid, statusnya jelas, laporan ganda berkurang, dan tampilannya mudah digunakan. Dan selanjutnya kita masuk quality plan, ke aspek keamanan, kinerja sistem, dan kelengkapan dokumen. Oke, jadi pada area mutu yang pertama pada slide ini adalah itu keamanan akses. Jadi sistem itu memiliki beberapa role ya, yaitu warga, admin, petugas, dan pimpinan. Jadi targetnya adalah tidak ada akses yang silang pada data sensitif. Jadi artinya warga tidak boleh mengakses data admin dan petugas hanya mengakses laporan yang menjadi tugasnya. Jika preventif itu dilakukan dengan review hak akses dan skenariologi. Jadi KC itu dilakukan dengan uji roller set akses untuk memastikan setiap akun hanya bisa mengakses fitur sesuai perannya. Area mutu yang kedua di sini adalah kinerja sistem. Jadi standarnya adalah halaman utama dan dashboard dapat dibuka secara normal. Dan targetnya di sini adalah respon maksimal 3 detik pada data uji, dan dia dilakukan dengan merancang struktur data yang sederhana dan query yang efisien. Jadi KC dilakukan melalui simulasi akses, dashboard, dan pencarian laporan. Dan area mutu yang ketiga di sini adalah kelengkapan dokumen. Jadi semua output project itu harus bersedia 100%, dan dia dilakukan melalui review dokumen mingguan. Dan KC itu dilakukan dengan pengecekan akhir dokumen sebelum presentasi. Jadi quality plan itu tidak hanya membahas fitur sistem, tetapi juga keamanan, performa, dan kelengkapan dokumen project. Dan setelah standar mutu ditentukan, project juga harus mengidentifikasi resikonya. Dan dari itu baru kita akan masuk ke membahas risk register. Oke, pada saat ini saya menjelaskan gambaran umum tentang risk register. Apa sih risk register itu? Jadi risk register adalah daftar risiko project yang berisi sebuah risiko-risiko, penyebab, tingkat kemungkinan, dampak, skor, level resiko, dan mitigasi. Jadi tujuannya agar tim itu dapat mengantisipasi masalah sebelum mengganggu proyeknya. Jadi dalam slide ini terdapat 8 risiko yang dikelompokkan menjadi 2 risiko tinggi, 5 risiko sedang, 1 risiko rendah. Dan risiko yang tertinggi itu adalah R1, R4, dan R2. R1 memiliki skor 16, yaitu kebutuhan pengguna berubah saat proyek berjalan. Jadi ini menjadi risiko tinggi karena perubahan kebutuhan itu dapat mengaruhi scope, jadwal, dan output proyek. Dan untuk R4 memiliki skor 15, yaitu status pengaduan tidak diperbarui, dan resiko ini itu tinggi karena statusnya adalah fitur yang penting bagi warga. Jadi jika status tidak diperbarui, warga tidak tahu kemampuan laporannya seperti apa. Dan R2 memiliki skor 12, yaitu data laporan warga tidak lengkap. Jadi resiko ini dapat mengganggu proses validasi dan tindak lanjut laporan. Skor resiko itu dihitung dari probabilitas dikali dampak. Jadi resiko tinggi memiliki skor 13 ke atas, resiko sedang 7 sampai 12, dan resiko rendah itu 6 ke bawah. Dan setelah melihat gambaran level resiko, selanjutnya kita masuk ke resiko yang R1 dan R1 sampai R4. Nah, pada saat ini itu kita menjelaskan detail resiko pertama sampai ke 4. Pada resiko yang pertama adalah kebutuhan pengguna berubah saat proyek berjalan tadi ya. Kategorinya adalah scope. Penyebabnya adalah stakeholdernya belum sepakat pada fitur utamanya. Jadi resiko ini tuh memiliki probabilitas 4, ada 4, dampaknya 4, dan skornya sekitar 16, sehingga masuk ke level yang paling tinggi. Dan mitigasinya adalah menetapkan batas ruang lingkup dan approval perubahan. Dan risiko kedua di sini adalah data laporan warga itu tidak lengkap. Jadi kategorinya adalah quality ya. Dan penyebabnya adalah form tidak memiliki validasi wajib. Jadi skornya itu 12 dan masuk level sedang. Dan mitigasinya adalah membuat validasi wajib dan pesan kesalahan yang jelas. Risiko yang ketiga di sini adalah laporan ganda yang masuk ke sistem. Jadi kategorinya juga quality, dan penyebabnya di sini adalah tidak ada pengecekan laporan yang serupa. Jadi mitigasinya adalah menggunakan pengecekan lokasi, kategori, dan waktu pelaporannya. Jadi resiko yang keempat adalah status pengaduan yang tidak diperbarui. Jadi kategorinya adalah proses. Jadi penyebabnya adalah si admin dan si petugas itu dia lupa ya memperbarui status laporan dari warganya. Jadi skornya itu sekitar 15 dan masuk yang lumayan levelnya itu tinggi. Jadi mitigasinya adalah kita membuat sebuah SOP, update status, dan reminder internal. Jadi dari keempat resiko ini dapat disimpulkan bahwa si resiko utama proyek berada pada perubahan kebutuhan, kualitas data, duplikasi laporan, dan proses update status. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke risk register untuk resiko 5 sampai 8. Oke, jadi pada slide ini itu menunjukkan data resiko proyeknya. Jadi resiko yang kelima adalah desain sistem itu sulit dipahami oleh warga. Jadi kategorinya adalah usability, penyebabnya adalah form yang terlalu panjang dan terlalu banyak istilah-istilah yang teknis. Jadi mitigasinya adalah menyederhanakan form dan melakukan UAT. Jadi resiko yang keenam
itu adalah jadwal proyek yang terlambat. Jadi kategorinya adalah schedule. Jadi penyebabnya itu adalah estimasi durasinya itu kurang realistis. Jadi mitigasinya adalah memantau proses mingguan dan memprioritaskan output utamanya. Selanjutnya risiko yang ketujuh adalah hak akses pengguna yang tidak sesuai. Jadi kategori ini adalah security. Jadi penyebabnya itu adalah role pengguna yang belum dirancang dengan jelas. Jadi mitigasinya adalah mendefinisikan role dan mengunci akses setiap jenis akun. Risiko yang ke-8 di sini adalah dokumen akhir yang tidak konsisten. Jadi kategorinya adalah dokumentasi. Itu penyebabnya adalah setiap anggota mengisi format yang berbeda-beda, dan mitigasinya kita melakukan penggunaan template tunggal dan melakukan review akhir. Jadi risiko-risiko ini menunjukkan bahwa kualitas proyek itu tidak hanya mempengaruhi oleh sistem, tetapi juga oleh jadwal, keamanan, desain, konsistensi dokumen, dan setelah risiko diidentifikasi, temuan mutu perlu ditindaklanjuti. Karena itu kita masuk ke membahas action tracer yang dilakukan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian action tracker ya. Action tracker itu adalah daftar pelacakan temuan atau isu dalam sebuah proyek. Isinya itu biasanya mencakup temuan atau masalah lalu tidak akan kita langsung lanjut ke temuan yang pertama. Di sini ada idea 1, yaitu form pengaduan dapat dikirim tanpa lokasi. Tentunya ini akar masalahnya adalah validasi lokasi itu belum diwajibkan ya. Yang alternatifnya adalah melakukan validasi lokasi, dan misalnya error jadi PIC-nya nanti di sistem analis, kemudian itu juga prioritasnya sangat tinggi ya, termasuk ke prioritasnya sangat tinggi. Lanjut ke temuan kedua. Temuan kedua adalah kategori pengaduan itu belum konsisten. Kemudian akar masalahnya ada di daftar kategori belum dilakukan. Tindakan korektifnya adalah menetapkan kategori resmi dan contoh penggunaannya. Jadi itu penting agar laporan warga memiliki kategori yang konsisten tadi. Kemudian lanjut ke teman ketiga. Ke teman ketiga ini ada kategori pengaduan. Kategori pengaduan itu belum laporan serupa bisa masuk berkali-kali. Nah, akar masalahnya ini ada di tidak ada aturan deteksi duplikasi. Kemudian tindakan korektifnya adalah membuat aturan, cek lokasi, kategori, dan waktu. Kemudian teman keempat adalah status laporan tidak jelas bagi warga. Akar masalahnya ada di alur status belum dijelaskan. Tindakan korektifnya adalah menyederhanakan status dan membuat keterangan tiap tahap pada tiap-tiap status. Kemudian next. Selanjutnya kita akan masuk ke action tracker. Ya, ini bagian keduanya. Sekarang kita masuk ke temuan kelima. Sini temuan kelima itu adalah dashboard admin itu terlalu padat ya. Masalahnya tentunya informasi itu belum diprioritaskan. Jadi admin bingung nih untuk melihat yang mana dulu. Kemudian tindakan korektifnya tentunya menampilkan ringkasan laporan baru, laporan yang diproses, dan laporan yang sudah selesai. Jadi yang diprioritaskan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke temuan ke-6. Sini adalah temuannya adalah hak akses dan admin dan petugas itu belum terpisah. Akar masalahnya tentunya role belum didefinisikan secara detail. Tindakan korektifnya adalah membuat matriks hak akses pengguna. Ini pentingnya untuk menjaga keamanan data dan membedakan hak akses setiap role. Kemudian kita lanjut ke temuan yang terakhir, yaitu dokumen output belum seragam. Nah, akar masalahnya ada di format tiap sheet itu berbeda. Tindakan korektifnya adalah melakukan review akhir untuk merapikan format Excel sebelum melakukan dokumentasi atau rekaman video. Jadi dari dua slide action tracker ini dapat disimpulkan bahwa setiap masalah itu harus dicatat, kemudian juga di PIC, juga ditempel, dan dipantau statusnya. Kemudian kita akan lanjut ke pola perbaikan berkelanjutan atau biasa disebut PDCA. Boleh di next. Nah, PDCA adalah metode perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahap. Plan, do, check, dan act. Metode itu digunakan agar kualitas proyek itu tidak berhenti pada satu kali pemeriksaan ya. Jadi sekarang kan ada 4 tuh, plan, do, check, act. Nah, tahap pertama itu disebut plan. Plan ini adalah merencanakan perbaikan mutu. Jadi masalah yang diidentifikasi apa, misal kayak laporan tidak valid, laporan ganda, dan status tidak diperbarui. Lalu tim akan menyusun rencana untuk memvalidasi dan SOP dengan tindak lanjutnya. Tahap kedua adalah do. Tahap ini, tim itu menerapkan perbaikan yang sudah direncanakan tadi, seperti meliputi kayak validasi form, alur status, kategori laporan, dan matriks hak akses. Kemudian tahap ketiga adalah cek. Cek ini tim memeriksa hasil pengujian tadi, apakah sudah benar 100%,
sudah memenuhi UAT 90% dan bug kritis 0 tadi seperti di slide awal. Kemudian tahap keempat adalah edge. Pada tahap ini, tim itu menstandarkan perbaikan. Jadi temuan prioritas catat dalam action tracker, kemudian perbaikan yang efektif dapat dijadikan standar proyek agar punya ukurannya masing-masing ya tiap masalah itu. Jadi dari sini membantu proyek untuk melakukan perbaikan secara berulang dan terarah sehingga manajemen kualitasnya dapat direncanakan dengan baik. Kemudian lanjut. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir yaitu penutup. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini kurang lebih melalui project charter, proyek itu memiliki dasar yang jelas ya tadi sudah dibahas. Kemudian BOPS, Gantt chart, itu pekerjaan dapat dibagi dan dijadwalkan. Lalu dari project plan itu standar mutu dapat ditentukan melalui register. Kita dapat melihat risiko proyek sehingga dapat diantisipasi. Kemudian action tracker dapat melakukan temuan mutu yang dapat ditindaklanjuti melalui PDCA. Perbaikan kualitas dapat dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman apa yang telah dipresentasikan. Semoga teman-teman juga dapat memahami. Sekarang kami masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin jika ingin ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, Devi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Devi Putri. Izin bertanya untuk kelompok ini. Apabila proyek yang kalian rancang ini hanya simulasi dan belum benar-benar diterapkan, bagaimana cara kalian itu bisa memastikan target mutu seperti UAT 90%, bug kritis 0, dan juga validasi data 95% itu bisa realistis? Mungkin cukup. Oke, di sini saya akan bantu jawab dari pertanyaan dari Devi ya. Mungkin kayak target mutu tersebut itu nanti digunakan sebagai standar perencanaan kualitas ya, bukan hasil implementasi nyata. Jadi karena proyek ini masih bentuknya simulasi ya seperti pertanyaan kamu bilang tadi, jadi angka tersebut tuh dibuat sebagai acuan aja, jadi sebagai acuan yang logis, jadi agar nanti sistemnya itu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dan UAT 90% itu yang memperhatikan sebagian besar dari skenario pengujiannya itu harus berhasil, dan bug kritis 0 itu yang berarti fitur utama itu seperti kayak kirim laporan, validasi lokasi, dan update status itu tidak boleh gagal. Dan validasi data sekitar 95% tadi itu berarti hampir semua laporan itu harus memiliki data yang penting seperti kayak kategori, lokasi, dan deskripsinya seperti apa. Dan jadi target tersebut realistis karena berfungsi sebagai batas minimum kualitas yang harus dicapai jika sistem nantinya dikembangkan. Itu jawaban dari saya untuk ini. Apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh langsung aja ditanyakan. Ya, tadi Irma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya. Jadi risiko tertinggi dalam proyek ini kan perubahan kebutuhan pengguna. Lalu bagaimana tim ini dapat memastikan perubahan kebutuhan ini tidak membuat proyek terlambat ataupun melebar dari ruang lingkup yang ada? Terima kasih. Oke, mungkin saya izin bantu menjawab ya. Jadi dari tim kami kan dibagi menjadi 4 ya, mulai dari project manager, sistem analis, gitu kan. Jadi tim kami itu mengendalikan perubahan kebutuhan dengan menetapkan batas ruang lingkup proyek sejak awal melalui project charter. Dalam proyek ini, ruang lingkup hanya mencakup analisis kebutuhan, desain fitur, perencanaan mutu, pengujian awal risiko proyek, dan rencana perbaikan. Jika ada perubahan kebutuhan, tim tidak langsung menambahkannya. Perubahan harus dinilai dulu berdasarkan dampaknya terhadap waktu, kualitas, dan output proyek.
Jika perubahan terlalu besar, maka perubahan tersebut dicatat sebagai pengembangan lanjutan, bukan dimasukkan ke proyek utama. Dengan cara ini, mungkin proyek tetap fokus menggunakan jadwal 8 minggu yang telah direncanakan dari awal. Mungkin cukup. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baik ya. Mungkin pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi sudah dijawab dengan baik dan benar. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kami akhiri